Halo Jemaat Kristus Pencipta, hari ini dengan Debbie, saya yang akan menjadi host untuk Disciple TV kali ini. Nah, hari ini kita akan memulai seri baru, yaitu seri Roh Kudus. Kalau kita ingat lagi di episode yang lalu, kita berbicara mengenai kekuatan yang hebat dan dahsyat yang selalu bisa kita andalkan. Nah, waktu itu dibilang bahwa kita harus mempunyai kesamaan, tapi ternyata tidak perlu sama untuk bisa bersatu. Penasaran kan? Maksudnya apa ini? Nah, kalau teman-teman penasaran, bisa cek link di bawah ya. Sudah siap dengan kejutannya? Kita punya sahabat, kita punya bestie, yaitu Roh Kudus, kekuatan yang hebat dan dahsyat itu. Untuk membahas mengenai Roh Kudus, saya akan ditemani oleh narasumber kita. Siapa narasumber kita? Halo. Oke, narasumber kita adalah Ibu Hana, penatua kita. Nggak usah ditanya, udah tahu nama saya. Iya, Ci, ini loh mengenai Roh Kudus. Iya. Ini kan roh ya. Itu kan kesannya itu kayak mistis, horor. Biasanya kalau di film-film itu kan, yaitu ya, yang berhubungan dengan roh itu selalu mengerikan. Tapi sebenarnya Roh Kudus ini siapa toh, Ci? Iya, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Jadi dia tuh Allah, dia tuh pribadi yang punya perasaan ya, punya kemauan, punya kehendak, dan punya pikiran. Dia itu Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Ya, dan dia itu yang paling penting ini, Bapak Ibu Saudara ya, dia itu ingin bergaul dekat dengan kita. Gitu, Deb. Iya. Oke, terus kenapa kok penting sekali ya Roh Kudus ini, Cik Hana? Sampai sering dibicarakan, bahkan dikotbahkan. Ada nada lagunya juga. Iya, banyak lagunya. Gini soalnya, peranan Roh Kudus sangat-sangat sentral. Bukan lagi utama ya, tapi sangat-sangat sentral. Jadi dia tuh pusat kehidupan kita setelah Yesus naik ke surga. Jadi Roh Kudus itulah yang diutus dan disuruh oleh Bapa Surgawi turun ke dunia untuk menjadi penolong bagi kita. Bahkan bukan hanya penolong di luar kita, suruh tinggal dan hidup di dalam kita. Ada ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku bacain ya. Ya, boleh. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, luar biasa ya, Ci ya. Iya. Tapi kalau dibilang Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, mulai kapan itu, Ci? Apakah pada waktu kita minta pada waktu kita tiba-tiba kepengin sesuatu terus kita bilang Roh Kudus masuk ke aku gitu? Enggak kayak gitu. Aneh tuh kalau kayak gitu tuh. Ya toh? Sejak kita percaya Yesus, sejak kita bertobat dan lahir baru. Jadi pengalaman lahir baru tuh harus kita alamin dulu. Gitu. Bukan hanya sekedar KTP-nya tulis Kristen, pergi gereja, tapi belum bertobat dan lahir baru. Sejak kita bertobat dan lahir baru, Roh Kudus itu udah masuk di dalam kita dan tinggal di dalam hati kita. Sebenarnya kok kita tuh bisa bertobat dan lahir baru percaya Yesus itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, membuat kita bisa percaya Yesus, membuat kita bisa mengaku dosa kita, membuat kita minta ampun, membuat kita mengambil keputusan untuk meninggalkan semua dosa kita. Itu semua karena Roh Kudus yang menolong kita berbicara dan memimpin kita. Misalnya ada teman tiba-tiba ngajak kita ke gereja gitu ya, macam-macam caranya supaya sampai akhirnya kita percaya Yesus. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan gini,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kan berarti Roh Kudus itulah loh yang membuat kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan percaya kepada Yesus, bertobat dan lahir baru. Jadi sejak kapan? Sejak kita lahir baru, Dia sudah ada dalam hati kita selama-lamanya. Iya, iya. Tapi Ci, kok ya rodok agak-agak mengerikan ya. Maksudnya kalau ada roh yang tinggal di dalam saya, berarti saya punya kepribadian ganda gitu. Oh enggak. Maksudnya gimana itu Ci, tinggal di dalam kita itu? Gini, kita ini rumahnya Roh Kudus, gitu ya. Dia itu kan roh, dia itu kan Allah. Jadi bukan manusia ya, roh dan Allah. Jadi kita ini rumahnya Roh Kudus. Di 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus itu hidup di dalam kita, nggak membuat kita jadi pribadi ganda. Ya, Dia mendiami hidup kita. Dia berada sangat dekat dengan kita, 24 jam kemana-mana kita pergi, apa yang kita lakukan, Dia selalu bersama kita. Tapi bukan membuat kita jadi pribadi ganda, enggak. Paham, Ci. Jadi Roh Kudus ini dekat banget ya, Ci ya? Sangat dekat. Nggak bisa lagi disebutkan gimana, pokoknya Dia menyatu dengan kita. Gitu. Ya. Jadi gini Deb, gini Bapak Ibu Saudara, waktu kita tidur Dia bersama kita, waktu kita olahraga, renang, nge-gym, Dia juga bersama kita. Ya, saat kita malas berdoa, Dia juga bersama kita. Saat kita berdoa, Dia bersama kita. Saat kita berperilaku tidak baik, Dia bersama kita. Waktu kita baik, Dia bersama kita. Pokoknya Dia tuh bersama kita terus. Nonton drakor, Dia bersama kita nggak? Bersama kita. Waktu kita ngelamun-ngelamun, bersama kita nggak? Iya. Nah tuh, jadi gimana Bapak Ibu Saudara? Saya kehabisan kata-kata. Pokoknya Dia tuh sama kita terus gitu. Iya, karena tinggal di dalam kita itu ya, jadi selalu menyertai. Dan selama-lamanya, bukan hanya sementara waktu. Kalau kita lagi nggak baik, terus Dia terbang, kan Dia berumur pati, misalnya gitu ya. Enggak gitu loh. Waktu kita berdosa sekalipun, Dia juga ngomongin kita supaya kita insyaf. Jadi kita nggak pernah ditinggalin sama Roh Kudus, gitu ya? Iya. Oke, nah tadi Ci Hana sempat bilang mengenai peranan sentral, Roh Kudus itu sangat sentral perannya dalam hidupnya kita. Seberapa sih Ci, maksudnya itu seberapa pentingnya, seberapa sentralnya peran itu? Sangat sentral. Jadi saya mau bilang, tanpa Roh Kudus kita tuh nggak bisa apa-apa. Tadi kan saya ngomong ya, Roh Kudus tuh yang membuat kita percaya Yesus loh. Ya. Membuat kita bisa kepingin bertobat, membuat kita cari juru selamat. Pokoknya entah pikiran kita gimana, tapi Roh Kudus itulah yang membuat kita datang ke Yesus. Kalau sudah jadi Kristen, kita tuh bisa melakukan firman, itu semua karena Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus ya, kita tuh nggak bisa apa-apa. Pokoknya nggak bisa bertobat, nggak bisa apa-apa dah. Itu nggak bisa melakukan firman, nggak bisa melayani sebagainya. Dia ini ya di dalam bahasa Yunani itu namanya Parakletos, dan Parakletos itu artinya banyak, artinya penolong, selalu siap 24 jam, menolong kita supaya kita bisa keluar dari masalah kita, menolong kita supaya kelemahan kita bisa berubah, ya. Kemudian penghibur itu waktu kita sedih, waktu kita down, Dia menghibur kita. Dia tuh juga counselor, penasehat. Ya, jadi ketika kita butuh nasihat, ketika kita salah melangkah, Dia menasihati kita untuk balik dan sadar. Ketika kita bingung, Dia menasihati kita, gini loh harusnya, kayak gitu. Dia pendoa, artinya kita tuh bisa berdoa tanpa kata-kata ya,
dengan bahasa roh atau dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa hati. Itu Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Tentang pengajar, Parakletos artinya pengajar juga. Jadi dia ngajarin kita untuk supaya kita bisa taat sama Tuhan. Pembimbing yang menolong dan membimbing kita langkah demi langkah supaya kita itu hidupnya benar, supaya kita bisa mengerti berelasi dengan orang-orang tertentu. Pokoknya macam-macam, makanya sentral sekali. Kalau nggak ada Roh Kudus, sudah kita nggak bisa apa-apa. Gitu maksudnya sentral itu. Ya, jadi sebagai penolong, sebagai teman yang selalu ada, bestie ya Ci ya. Bestie, ya ini bahasa gaulnya, ya. Best friend ya. Iya, jemaat punya ini ya, punya bestie pasti ya. Nah ternyata Roh Kudus ini bestie yang luar biasa buat kita. Yes. Tapi Ci, kalau Roh Kudus itu bestie, kalau Roh Kudus itu begitu dekat dengan kita, tapi masih ada orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang masih belum mengalami semua peran Roh Kudus yang tadi Ci Hana sampaikan itu. Ya itulah yang sangat disayangkan ya. Pertama karena nggak ngerti kebenaran Roh Kudus secara utuh. Ya, atau punya pemahaman yang keliru karena banyak mendengar khotbah-khotbah yang anti Roh Kudus atau skeptis tentang Roh Kudus, ya. Atau ngerti tapi ya mengabaikan. Apa sih Roh Kudus ini? Masuk kiri keluar kanan, nggak tahu. Jadi artinya nggak bisa mengambil atau mengalami semua hal yang indah yang Bapa berikan pada kita melalui Roh Kudus karena dihalangi oleh pemikiran-pemikiran seperti tadi itu. Ya nggak ngereken, ya nggak mau melakukan atau nggak ngerti sama sekali gitu ya. Sebab itu perlu kita tuh mengerti kebenaran tentang Roh Kudus itu secara utuh, secara benar, secara sehat, tidak ekstrim juga, ya, memahami keberadaannya, menyadari keberadaannya dan berelasi dan berinteraksi dengan Roh Kudus dalam keseharian kita. Itu. Ya, ya. Memang ya pengenalan kepada Roh Kudus itu nggak bisa instan. Terus berproses, terus berproses tambah lama, tambah kenal, tambah lama, tambah deket kayak gitu. Jadi memang benar-benar seperti sahabat biasanya. Betul, ya. Iya. Untuk pengenalan itu kan butuh waktu. Iya, betul. Dan sekali. Butuh pengalaman bersama. Tanpa itu ya nggak bisa juga jadi bestie pada akhirnya ya. Betul, betul sekali. Nah, setelah mendengarkan penjelasan penatua kita, apakah saudara pernah ada pengalaman bersama dengan bestie kita, yaitu Roh Kudus? Pengalaman-pengalaman itu bisa dibahas bersama dengan teman-teman di Komsel. Apa saja pengalaman-pengalaman yang ada? Peran apa saja yang Roh Kudus tadi sudah sempat disampaikan oleh Ci Hana? Bisa dilihat di layar berikut. Setelah ini masih ada materi berikutnya ya. Nah, sudah selesai pembahasannya, kita akan lanjutkan ya. Ci Hana, Roh Kudus itu apakah cuma membantu kita dalam hal-hal rohani? Maksudnya, aku pengen bisa rajin saat teduh, tapi kalau misalnya mengurus pekerjaan ya itu kan urusan pekerjaan ya, nggak ada hubungannya loh sama Roh Kudus. Masa Roh Kudus mau bantu sih, Ci? Oh, salah kalau pikirannya seperti gitu. Ya. Lawang dia tuh penolong kita 24 jam. Nah, dia mengerti, dia memahami, dan dia mengenal kita sebagai suatu pribadi, seorang manusia yang aspek-aspek hidupnya banyak sekali. Ya kan? Pernikahan, studi, pekerjaan, bla bla bla. Bukan hanya soal pelayanan saja dia menolong kita. Oh gitu ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman sehari-hari yang rasanya kurang penting sekalipun kita mengalami kendala-kendala apapun yang kecil-kecil sekalipun yang bagi orang lain itu nggak berarti, dia tuh juga mau loh nolong kita. Contohnya apa, Ci? Gini, beberapa saja dari 1001 pengalaman saya dalam keseharian saya ya, bukan gereja, bukan rohani ya. Saya mau kasih 3 aja deh. 3 ya. Waktu saya ini punya kelemahan, kalau berdiri lama atau jalan lama tuh pasti kaki saya tuh cekot-cekot, karena kaki saya tuh leter gitu loh. Ya toh? Kakinya datar gitu ya, flat ya, flat foot. Nah, kalau saya tuh habis khotbah
lebih dari sekali itu pasti cokot-cokot. Oh. Terutama ketika saya kurang tidur hari-hari sebelumnya, gitu. Nah, seringkali memang kalau menjelang minggu tuh saya kurang tidur karena mempersiapkan khotbah dan sebagainya. Seperti hari ini ya, Ci ya. Iya. Tapi saya sering bilang gini, waktu dulu saya suka cokot-cokot, aduh tak pijeti kayak gitu ya, sampai nolongso gitu. Terus satu hari saya tuh sadar, Roh Kudus kan menolong saya juga dalam hal ini ya. Saya bilang, Roh Kudus, tolong ya besok pagi aku tuh khotbah 2 kali, aku tuh jangan sampai cokot-cokot lah kakiku gitu. Loh beneran loh nggak cokot-cokot. Padahal saya mikir-mikir, saya ya kurang tidur loh. Itu sering loh kayak gitu. Nah jadi kan soal fisik nih, soal kaki ini loh, gitu kan. Tapi kan masih ada hubungannya sama gereja, Ci, sama pelayanan. Lah, yang benar-benar nggak ada gitu loh, Ci. Yang nggak ada ya. Kunci saya tuh pernah hilang. Ya toh? Saya tuh kebingungan luar biasa. Terus Roh Kudus tuh bilangin saya, tahu nggak? Kuncimu tuh di tong sampah. Ayo, itu kaitan sama pelayanan apa coba? Ayo, sama gereja gitu. Soal kunci mobil. Akhirnya beneran. Saya pernah cerita kok di minggu. Tapi kedua kalinya berapa bulan lagi saya kehilangan lagi. Oke. Ini orang cermat loh ini. Tapi ya hilang-hilang terus sih kunci. Terus saya mulai panik. Apakah di tong sampah? Gitu. Saya cari sampai rada keringet dingin ya. Roh Kudus bilang gini, enggak. Itu di celanamu. Celana panjangmu tuh loh di kantongnya. Saya cari, wah sungguhan loh ada loh Dep. Gitu ya? Iya. Terus mau tahu lagi satu hal? Boleh. 3 loh tadi katanya. Saya ini satu hari tuh cari buku yang sangat penting saya perlukan ya, buku itu. Udah belasan tahun nggak baca buku itu. Jadi saya tuh lupa nyimpen di mana gitu loh. Dipinjam orang atau gimana gitu nggak tahu. Tapi saya betul-betul butuh buku itu. Saya cari berhari-hari nggak ketemu. Semua lemari buku saya tuh cari, saya sampai capek itu nggak ketemu. Tapi saya lupa minta tolong soalnya sama penolong saya, sama bestie saya. Saya ingat, oh iya ya, aku sekarang minta tolong sama bestiku lah. Roh Kudus, nih mana sih buku itu? Aku tuh sangat perlu loh. Saya tuh bilang gitu. Bukannya terus saya tuh doa dulu, bahasa roh dulu. Enggak. Ya saya ngomong gini kayak sama sahabat saya. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu tuh ke lemari sana tuh loh. Saya ke sana, tak lihat. Kemarin tuh tak lihat, nggak ada loh ini. Aku tuh ngomong gitu sama dia ya. Terus? Tapi lihatan bagian belakang sana loh. Itu di rak yang belakang itu tuh loh. Saya sibak-sibak gini, loh ketemu. Saya jerit, haleluya, kayak gitu. Terlalu banyak kalau saya cerita semua. Udah cukup lah 3. Iya loh, itu berarti suara yang Ci Ana dengar itu langsung denger atau gimana, Ci? Kayak di hati, kayak ada pemikiran, kamu ke lemari sana, kamu ke sana, lemari sana, bukan ke lemari bukan. Kayak gitu, ya itulah. Gitu ya, Ci ya. Jadi dia terlibat, sangat terlibat banyak sekali. Jadi sekalipun bukan dalam hal rohani pun, Roh Kudus itu tetap mau jadi penolong. Iyalah, itu ya. Dia kan sahabat baik kita ya. Dia kan best friend kita. Iya. Iya sih, kalau teman itu kan nggak mungkin ya. Aku cuma mau temenan sama kamu di bidang ini aja, gitu kan nggak mungkin ya. Lah, itu bukan best friend tapi kolega. Bad friend. Bukan best friend tapi bad friend. Iya. Jadi kalau seperti itu, Ci Hana, apa Roh Kudus ini akhirnya jadi kayak tambal butuh ya? Kalau aku butuh cari sesuatu, butuh untuk cari bantuan, ya udah aku tanya sama Roh Kudus gitu? Enggak lah. Ngomongnya kan Roh Kudus jadi bestie, jadi best friend. Jadi nggak boleh dikotakkan hanya pada nolongin hal kecil-kecil kayak tadi itu tok fungsinya Roh Kudus, enggak. Justru Roh Kudus itu best friend seluruh ya aspek hidup kita, baik itu rohani, nggak rohani, segala macam, itu dia mau menjadi penolong dan sahabat kita, kayak gitu ya. Iya, jadi bukan tambal butuh. Kalau bestie itu kan gimana? Ngobrol saat seneng, ya kan? Saat sedih curhat, terus waktu melakukan kegiatan ngajak bareng. Jadi saya tuh kebiasaan gini, kayak tadi tuh ya mau khotbah, itu BL-nya sudah mau selesai, saya ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus sekarang aku mau khotbah ya. Engkau urapi aku, engkau tolong aku, kayak gitu. Jadi karena saya mau jadi, kan dia sahabat saya, ngajak bareng. Kalau bestie kan gitu kan, pengen pergi mana, pengen makan apa, ngajak bestinya.
Jadi dalam keadaan sukacita pun kita juga bisa ngomong ya, bukan hanya waktu kita butuh bantuan, tapi dalam sehari-hari, ih aku seneng loh hari ini dapat apa, atau hari ini aku bersukacita sekali karena ada pertolongan, ada masih bisa bernafas gitu ya. Iya, dan nggak usah rohani lah ngomongnya. Kayak misalnya saya habis renang gitu, suger kan, thank you banget ya Holy Spirit ya, aku ngerasa bugar banget, soalnya tadi sebelumnya renang tuh rasanya lelah, rasanya kemeng semua kayak gitu, jadi aku rasa seneng ya aku ngomong gitu loh. Kalau aku kakinya cekot-cekot, aku yang aduh cekot-cekot loh Roh Kudus sampai gitu. Tapi saya kalau di khotbah ya ngomong gitu-gitu kayak wah lebay banget ya. Jadi kayak bestie banget lah gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk dengan sengaja, bahasa Inggrisnya intentionally. Jadi dengan sengaja kita tuh bangun persahabatan dengan Roh Kudus kayak gitu ya. Iya, iya. Tapi saya ini kan ada banyak kelemahan ya, Ciana. Maksudnya saya yakin semua manusia itu punya kelemahan. Sementara Roh Kudus itu sangat kudus, sabar, Allah. Terus sayanya masih, sedikit-sedikit aja sudah marah, sedikit-sedikit sudah nggak sabar. Terus masih bisa jadi bestie. Loh, inget loh, dia tuh penolong. Justru bestie yang suka menolong, selalu mau menolong kita. Kamu banyak kelemahan, saya juga ya. Tapi justru banyak kelemahan inilah Bapak kasih Roh Kudus. Kalau kita nggak banyak kelemahan, ngapain harus dikasih penolong? Kalau kita bisa sendiri, ya kan? Nah, sekarang gimana tuh? Kita perlu ngomong sama Roh Kudus ya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara ngomong yang jujur gitu loh sama Roh Kudus. Bilang gini, Roh Kudus, aku nih memang banyak kelemahan, banyak kegagalan, banyak kekurangan ya. Aku tuh ngerasa nggak pantas loh jadi bestimu ya. Tapi aku mau mengenal Engkau. Aku mau jadikan Roh Kudus sahabat sejatiku, bestiku. Aku sangat butuh Engkau loh Roh Kudus. Tolong aku, ajari aku ya. Bimbing aku terus. Intinya gitulah, ngomong jujur. Memang banyak kekurangan, tapi pengen jalin hubungannya deket sama Roh Kudus sebagai best friend. Gitu ya. Jadi memang harus jujur, karena best friend itu, bestie itu ya jujur apa adanya ya. Oke. Nah, jemaat, hari ini kita sudah belajar satu kebenaran mengenai Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu bukan sesuatu yang mistis, bukan horor, bukan ngawang-ngawang. Nah, Roh Kudus itu sangat real, bahkan dia menjadi sahabat kita, selalu ada menyertai kita. Dia penolong yang sangat kuat dan dahsyat. Nah, ini belum selesai sampai di sini serinya. 2 minggu lagi masih ada ya. Jauh lebih inspirational, jauh lebih menginspirasi Bapak Ibu. Jadi ini kita akan share lagi di Komsel mengenai apa yang sudah saudara dapatkan, fakta apa mengenai Roh Kudus yang baru saudara sadari dari sejak awal video ini sampai yang terakhir tadi Ciana sampaikan. Misalnya, ternyata Roh Kudus itu bukan cuman membantu dalam hal rohani, tapi juga dalam hal yang sepele-sepele pun Roh Kudus juga bisa bantu. Atau mungkin, ternyata selama ini Roh Kudus itu cuma jadi tambal butuhku ya, aku masih belum menjadikan Roh Kudus ini sebagai bestie. Nah, atau ada fakta apa lagi lainnya. Kemudian, langkah praktis apa yang saudara mau lakukan supaya bisa mengalami Roh Kudus lebih lagi. Saudara bisa membahasnya di Komsel sekarang juga. Mari saudara-saudara, kita sama-sama belajar untuk mengandalkan Roh Kudus lebih lagi, dan sampai jumpa di Disciple TV berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuridan.